Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform yang ada di Indonesia. Dan mari kita bersama-sama memfokuskan kembali akan pembicaraan dan topik kita, yaitu Life in Transition. Jadi kehidupan di dalam masa transisi. Ada perubahan-perubahan dalam hidup ini. Dan setiap perubahan membutuhkan adaptasi. Setiap perubahan membutuhkan modal untuk bisa kita berperan dengan peran yang baik. Makanya, kali ini kita akan fokuskan di dalam perubahan yang kadang-kadang di luar dugaan sudah hadir dan tidak bisa ditolak. Misalnya, suami atau istri itu menderita penyakit. Dan kadang-kadang penyakit yang terminal. Penyakit yang tanda petik sulit sekali untuk diobati. Seperti misalnya kena kanker dan sebagainya. Nah, menghadapi akan sakit seperti ini, itu seluruh keluarga dan khususnya hubungan suami istri itu masuk di dalam suatu masa transisi. Yang tadinya melihat suami itu pagi-pagi berangkat kerja, penuh dengan periang, suka. Sekarang itu seminggu bisa 1-2 kali itu harus pergi ke rumah sakit. Yang kadang-kadang itu mondok beberapa hari untuk di kemoterapi. Dan melihat akan wajahnya yang murung, yang kata-katanya menjadi sedikit. Pada saat yang sama dia melihat itu gejala putus asa dan ketakutan. Dan bahkan karena kehilangan iman, kehilangan pegangan. Plus kekhawatiran oleh karena biaya yang begitu besar dan mahal. Dan kemampuan keuangan yang terbatas. Nah, malu kalau sampai minta bantuan dan sebagainya. Aduh, bagaimana memikirkan anak-anak masa depannya. Waduh, transisi ini membutuhkan adaptasi yang luar biasa. Di tengah penantian yang penuh dengan ketidakpastian. Apakah setelah mengeluarkan uang begini banyak, betul ada jaminan suaminya akan sembuh? Apakah betul bahwa suaminya akan sembuh? Bagaimana kalau tidak? Dan inilah, hidup ini betul-betul membutuhkan sesuatu kemampuan, kebijaksanaan. Dan kita harus tahu akan prinsip yang Alkitab itu ajarkan. Di dalam keadaan apa saja, financially lemah sekalipun, saudara, memperjuangkan kesehatan dari orang yang kita kasihi, itu yang utama. Risikonya bisa macam-macam. Tapi jangan kita memakai risiko misalnya, ini uang dipersiapkan untuk anak. Dari kalau sampai kami pakai, nanti anak sekolah apa? Jangan berpikir begitu. Itu sama dengan menempatkan Tuhan di dalam dilematik hidup yang kita hadapi. Seolah-olah Tuhan itu terpaksa menjadi Tuhan yang tidak berdaya dan tidak mampu menolong kita. Jadi jangan memakai pertimbangan begitu. Jadi bagaimana nanti kalau sudah keluarkan uang sampai begini banyak, ternyata suami tidak sembuh? Masakan itu bukan pemborosan? Jangan memakai pikiran begitu. Oleh karena ini pertanggungjawaban iman, di mana kita itu harus mengutamakan kesehatan, kesembuhan dari orang yang kita cintai. Dan masa transisi seperti ini membutuhkan sebetulnya kesadaran bahwa kita harus betul-betul nempel, lengket, lekat kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus dibangun. Oleh karena ini masa krisis. Pada masa krisis saudara dan saya akan berpegangan kepada siapa? Masa berpegangan bergantung pada manusia? Masa berpegangan bergantung kepada benda? Kita harus berpegang kepada dan bergantung kepada Tuhan yang sangat bisa dipercaya. Meskipun dia tidak menjanjikan bahwa pasti akan sembuh, kan tidak begitu. Tetapi dia menjanjikan penyertaannya. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menjanjikan pasti sembuh? Oleh karena memang hidup ini kan ada berbagai macam hukum, termasuk hukum alam yang sudah diciptakannya. Kadang-kadang manusia lahir sudah dengan bakat punya benih untuk sakit. Itu kan natur.
Nah, kadang-kadang cara hidup itu sudah kurang baik. Makan tidak teratur, makanan tidak sehat. Akhirnya, waduh, sakit. Nah, jangan kita mengatakan Tuhan yang menanamkan penyakit. Tuhan bukan sumber penyakit. Tetapi Tuhan pencipta dari hukum alam. Dia tidak mungkin menghapus dan meniadakan hukum alam. Hanya pada masa dia melihat bahaya iman anak Tuhan itu akan hancur, Tuhan akan intervensi. Nah, persoalannya di sana. Bahkan kadang-kadang Tuhan intervensi oleh karena maksud-maksud yang lain. Cuma sebagian besar Tuhan tidak intervensi lalu memberikan miracle, keajaiban, kesembuhan ilahi. Nah, di tengah kondisi seperti ini, manusia itu kadang-kadang sebagai anak Tuhan pun tergoda untuk memainkan peran Tuhan. Mengundang hamba Tuhan atau yang lain, bahkan dukun, untuk melakukan kesembuhan-kesembuhan ajaib. Nah, kita perlu hati-hati oleh karena dalam 2 Korintus pasal 11 diingatkan, iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Dan disebutkan, bahkan pesuruh-pesuruhnya, hamba-hamba itu kadang-kadang tidak tahu. Dia bisa memainkan peran mirip sekali dengan hamba-hamba kebenaran. Jadi saudara, kita perlu waspada. Kadang-kadang orang yang dipakai oleh setan itu tidak tahu kalau dia dipakai setan. Mungkin dia hamba Tuhan. Oleh karena dalam Matius pasal 7 kan diingatkan, nanti pada akhir zaman ada orang-orang yang mengatakan, aku sudah mengusir setan demi namamu Tuhan. Dan Yesus mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Dan berarti ada hamba-hamba Tuhan yang sampai bisa melakukan keajaiban-keajaiban, tetapi bukan dari Tuhan. Jadi kita perlu waspada. Sehingga jangan memakai sesuatu cara-cara yang memang tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita harus memakai jalan yang memang Tuhan izinkan. Yaitu jalan apa? Jalan iman. Kita bergantung kepada Dia. Kita memakai proses pengobatan yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan biarlah hasilnya itu Tuhan sendiri yang akan mengizinkan untuk hadir dalam diri kita. Jadi masa transisi seperti ini, itu iman sangat sekali dibutuhkan. Menjadi iman yang hidup, yang dewasa. Mari kita mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya. Oleh karena apa? Oleh karena justru di dalam masa-masa sakit, apalagi sakit yang parah begitu, banyak orang itu yang sudah tidak memikirkan sebetulnya caranya itu seperti apa. Yang penting itu adalah sembuh. Jadi bagaimana itu Pak? Kita itu lalu kemudian bisa menempatkan Tuhan itu di dalam posisi yang memang sebenarnya Tuhan itu memang harus ada di sana begitu loh. Dalam tanda kutip, iman kita itu harus seperti apa sih Pak? Untuk tetap kita itu seperti tadi Bapak katakan, untuk tetap kita itu bergantung, untuk tetap kita itu melekat begitu. Di pihak lain kita juga tidak lalu kemudian hitung-hitungan gitu. Waduh, ini nanti kalau biaya kita akan keluarkan untuk operasi segini banyaknya, iya kalau sembuh. Kalau enggak sembuh, begitu. Nanti kan anak-anak masih kecil-kecil nggak bisa sekolah misalnya. Nah itu bagaimana Pak? Kita itu mengkombinasikan antara keinginan kita dengan apa yang Tuhan mau. Sebetulnya tidak ada resepnya yang berlaku umum. Tetapi sebetulnya ada pegangan yang kita bisa pakai. Nah begitu kita itu bicara mengenai Tuhan, itu bicara masalah spiritual, itu bicara masalah rohani. Sehingga itu berbeda dengan masalah need atau kebutuhan. Kita sakit, kita ingin butuh, kita ingin sembuh. Sebetulnya pengalaman sakit itu adalah pengalaman hidup yang hanya menjadi konteks di mana kita itu punya iman teruji. Jadi seharusnya fokus kita itu jangan sampai siang malam pagi petang perasaan dan pikiran kita hanya pada masalah sakit dan bagaimana sembuh. Lalu kalau hanya masalah sakit dan bagaimana sembuh, sudah pasti Tuhan itu kita cuma ambil, kita cuma tarik untuk memenuhi keinginan kita. Nah itu
Ini merupakan sesuatu yang Tuhan sudah ingatkan. Dalam Matius pasal 6 ayat 32 sampai dia mengatakan, jikalau kamu khawatir dengan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan terus-menerus, lalu bedanya kamu dengan orang yang tidak percaya Allah itu apa? Tuhan sebetulnya ingin bicara masalah iman, bicara masalah Tuhan, bicara masalah doa. Yang penting adalah kamu itu berbicara kepada Allah yang mengasihi kamu. Dekatkanlah dirimu kepadanya. Fokus, inginkan dirimu untuk diperkenan kepadanya. Berarti belajar menumbuhkan imanmu, dan biarlah Tuhan itu yang akan melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi berarti ini masalah seperti ini adalah masalah bagaimana memisahkan antara doa, itu masalah spiritual, dengan need, kebutuhan. Nah, seharusnya doa itu bukan sarana untuk kita minta-minta saja. Oleh karena dalam doa ada banyak aspek yang harus masuk. Tapi yang diutamakan adalah bagaimana kita memuliakan Dia. Jadi bagaimana itu Pak, konkretnya begitu? Konkretnya kalau ada orang itu sakit dan sakit itu parah, permintaannya itu seperti apa sih? Ya, sehingga kalau saya doakan, saya mohon Tuhan, saya akan menempatkan diri di tempat orang yang sakit itu, di kegelisahan dan di tempat keluarga itu yang sedang takut, dan mengatakan, Tuhan, kami ini orang lemah dan kami orang berdosa. Ampuni kami jikalau kami itu terus-menerus berpikir oleh karena kami khawatir. Kami menghadapi sakit penyakit seperti ini. Tidak ada hal yang lain yang kami inginkan. Kami mohon ampun, kecuali melihat orang yang kami cintai itu disembuhkan. Tetapi Tuhan, kami diajar untuk fokus untuk mencari hadirat-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan sertai. Kiranya penyertaan dan kehadiran Tuhan itu dirasakan. Supaya cinta kasih Tuhan itu hadir dalam jiwa teman atau saudara saya yang sakit ini. Sehingga dia dikuatkan. Sehingga dia mengerti akan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Biar masa sakit tidak menjadi masa dia cuma inginkan kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Tapi dia ingin sekali supaya dia juga memuliakan Engkau melalui kemenangan imannya. Sehingga pada masa sakit dia tetap bisa bersyukur dan bersuka cita. Nah, sehingga pada saat saya berdoa seperti itu pikiran orang itu tidak lagi terjebak kepada keinginan dan nafsu untuk sembuh saja. Tapi pikirannya sekarang diarahkan kepada Tuhan. Dan biarlah pikiran yang menghadap kepada Tuhan itu sama seperti yang Ibrani pasal 12 katakan. Jadi pandanglah Kristus. Dialah yang akan menyempurnakan imanmu. Look upon Jesus. Tapi kan itu tidak lalu kemudian instan itu ada di situ Pak. Pada saat orang itu kesakitan misalnya, lalu kemudian... Tapi instan itu bisa ya. Dalam arti pada saat orang itu mata rohaninya memandang kepada Kristus, kehadirannya dialami, dirasakan. Dan oleh karena kehadirannya dirasakan dan dialami, dia itu mensikapi akan sakitnya ini sekarang dengan berbeda. Bukan menjadi pasif, pasrah itu artinya pasif, bukan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Bahwa apapun yang terjadi, dia tidak pernah meninggalkan saya. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya tujuan daripada minta begitu ya, minta ya bukan kesembuhan tetapi mendoakan orang sakit itu sebetulnya supaya orang itu lebih tenang begitu Pak? Iya, supaya orang mengalami kehadiran Tuhan. Jadi ini bukan supaya Tuhan datang, itu kalau itu kan artinya saya menyuruh Tuhan. Saya cuma butuh pertolongannya, saya cuma butuh supaya saya sembuh. Nah, itu tuh adalah pikiran persis seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah Allah itu kehadirannya menjadi sesuatu yang kita inginkan kalau dia menolong. Cuma itu aja. Kayaknya bisa disuruh-suruh gitu ya. Tapi kita tidak ada keinginan sebetulnya untuk mendekat kepadanya. Untuk mengalami kehadirannya. Nah, mengalami kehadirannya itulah esensinya dari iman. If Christ with me, who will be against me? Siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Termasuk sakit penyakit.
Oke Pak, kalau begitu masa transisi ini sebetulnya pada saat orang itu sakit, orang-orang yang kita kasih itu sakit, sebetulnya dalam masa transisi ini apa sih Pak yang kita itu butuhkan? Atau persiapan apa sih yang kita itu perlukan selain daripada seperti tadi Yaitu Bapak harus katakan? ketenangan. Justru pada masa krisis begini, itu istri dan seluruh keluarga harus tenang. Lalu meminta kehadiran Tuhan dialami dan dirasakan. Jadi bayangkan ya, kalau dalam keluarga itu kemudian datang seorang dokter ahli kanker terhebat di dunia. Lalu dia mau mampir ke rumah, jiwanya aja sudah lebih tenang dan mantap kok. Itu padahal manusia. Masa kita tidak percaya kalau Tuhan itu hadir? Dan seluruhnya itu sebetulnya itu, kita itu tidak perlu khawatir lagi. Jadi berarti masa transisi ini, di dalam masa transisi ini, itu yang pertama kan kita harus menerima fakta. Memang lagi kena penyakit yang dalam tanda kutip, misalnya ini terminal loh. Ini tidak bisa disembuhkan loh. Harus diterima dulu. Tapi yang kedua itu adalah saya rasa menerima itu pun itu bukan masalah pasrah dan pasif. Oleh karena tidak ada choice dan tidak berdaya. Tidak ada pemilihan lain. Bukan itu. Ini suatu fakta yang saya hadapi dan saya tidak tahu. Itu attitude seperti itu. Tidak tahu saya. Nantinya sembuh apa enggak. Jadi dalam ketidakmengertian, saya merasa takut. Saya khawatir Tuhan. Nah, di tengah ketakutan, kekhawatiran, saya membutuhkan kehadiran-Mu. Nah, inilah persoalan begini. Ini iman itu begitu. Bukan aku membutuhkan pertolongan-Mu supaya sembuh. Loh, itu kalau itu berarti engkau sendiri kehadiran-Mu sebetulnya tidak penting bagiku. Nah, iman itu adalah kehadiran Tuhan, itu yang terpenting. Jadi apakah di dalam masa transisi ini sebetulnya yang lebih kita butuhkan itu sebetulnya adalah ini tuh maksud dan rencana itu Tuhan juga itu apa sih? tidak. Oleh karena kita tidak curious pengen tahu maksud Tuhan kok. Yang penting adalah kehadirannya kita alami. Iman itu adalah itu. Jadi kehadiran itu berbeda sekali daripada kepentingan dan pemenuhannya. Sehingga apakah nanti akan sembuh enggak? Begitu Allah hadir bersama dengan saya sudah tidak terlalu khawatir. Tetapi tetap saya harus berusaha dengan sekuat tenaga memakai uang untuk proses kesembuhannya. Nah, itu iman itu sebetulnya membutuhkan kesadaran dan pertanggungjawaban seperti ini. Jadi di tengah transisi menghadapi akan suami atau pasangan yang kekasih yang sakit, kita sebetulnya membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan biarlah saudara mendapatkan berkat melalui apa yang kita bicarakan kali ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kalian semua.